Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bang gue Fahmi. Dan kali ini gue akan mengangkat sebuah cerita tentang yang saat ini memang sedang terjadi kontroversi tentang kisah Sumala. Dan bahkan ini sudah difilmkan ya di layar lebar. Mungkin teman-teman udah ada yang nonton. Dan gue disclaimer dulu di sini. Cerita yang akan gue bawakan ini ada yang bilang ini adalah kisah fiktif belaka, ataupun ada yang bilang ini kisah nyata. Nah, buat kalian nih yang punya pendapat ini kisah nyata atau fiktif, atau kan pernah tahu nih kisahnya, atau kan juga pernah tinggal di desa Sumala itu, ada atau enggak, silahkan komen di bawah. Oke, jadi sebelum gue mulai, gue sedikit aja ngangkat tentang kontroversi tentang Sumala. Jadi Sumala ini isunya adalah ada sebuah desa ya di kota S. Nah, di kota S ini tadi tuh ada desa Sumala, dan di situ ada kejadian tentang kisah dua orang pasangan hidup, yaitu Bapak Sugiman dan Sulastri. Oh ya, sebelum gue lanjut lagi, cerita ini bersumber dari Twitter X, Bang Ben X Illustration. Mungkin kalian bisa cari tuh di Twitter X Bang Ben. Dan ini udah banyak banget yang ngangkat dan menjadi isu yang saat ini masih cukup menarik untuk dibicarakan. Jadi, gue lanjutin lagi ya tentang kontroversinya dulu. Jadi kontroversinya adalah dimana Sumala ini adalah nama sebuah desa. Nah, cuman permasalahannya desa ini ada yang dianggap nggak ada gitu. Bahkan gue sempat nonton nih di channel sebelah, itu ya sempat ada penelusuran, dan pada akhirnya orang yang ada di desa itu nggak mengakui bahwa desanya ada seperti apa yang diceritakan. Makanya ini menjadi kontroversi lah. Dan buat temen-temen nih yang tahu nih, ataupun yang pernah dengar kisah tentang desa Sumala yang sebenarnya tuh ada atau enggak, bisa bantu komen banyak-banyaknya. Kita saling diskusi. Nah, jadi di desa Sumala ini, itu ada pantangan dilarang keluar setelah maghrib. Itu satu desa itu ketika begitu maghrib datang, tuh semua penduduk desa tuh nggak ada yang boleh keluar dari desa itu. Ya itu tadi, karena apa? Karena di desa itu, menurut ceritanya, itu ada makhluk goib astral yang akan mengganggu orang-orang yang keluar di waktu maghrib. Nah, gua rasa untuk kontroversi tentang desa Sumala ini, gua nggak bisa terlalu banyak angkat. Makanya buat teman-teman yang punya pandangan atau pendapat yang berbeda, bisa dibantu untuk diisi di kolom komentar. Sekarang gua akan masuk ke cerita tentang Sumala. Berikut adalah ceritanya. Cerita ini diangkat dari Twitter atau X yang kenal itu dengan nama Bang Ben X Illustration. Beliau adalah salah satu penulis yang cukup terkenal ya. Jadi dia mengangkat cerita tentang apa yang terjadi di desa Sumala. Jadi ceritanya di desa itu nih ada tinggal seorang pasangan, yaitu pertama suami yang namanya Pak Sugiman dan istrinya Bu Sulastri. Pak Sugiman dan Bu Sulastri ini merupakan dua pasangan yang belum dikaruniai keturunan atau anak. Dan mereka termasuk tergolong orang yang cukup kaya, teman-teman. Cukup kaya.
dengan ya saat itu mungkin punya sawah yang lebar, punya kendaraan di saat tahun itu ya. Nah, lantas akhirnya Bu Sulastri sebagai istrinya, dia menyarankan suaminya untuk mencari dukun supaya dia bisa cepat punya anak, kan punya keturunan. Nah, ternyata akhirnya malah yang nyari istrinya nih, Sulastri. Dia mendatangi seorang dukun dan dia mempercayai untuk meminta bantuan dukun tersebut supaya dia punya anak atau punya keturunan. Berjalannya waktu, dia ketemu, dia ngobrol dengan sang dukun, akhirnya disepakatilah diadakanlah ritual untuk membantu proses kehamilan istrinya. Ya, ritual berjalan dan ternyata setelah 2-3 minggu atau 2 sebulan lamanya ternyata benar nih Bu Sulastri hamil, ya kan. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah dia itu hamil mempunyai anak kembar. Nah, ini ceritanya seru banget. Anak kembar, kita anggap kita cepatkan sampai 9 bulan lahirlah anaknya. Nah, dari 2 anak Bu Sulastri ini ada satu yang cukup aneh. Intinya ada kejanggalan dari 2 anak ini. Anak yang pertama itu dikasih nama Kumala. Dan anak yang kedua, nah justru anak yang kedua ini, kalau mungkin kalian nonton film, gue juga sempat lihat trailernya, itu dikasih nama Sumala. Pada akhirnya ini merujuk nama desa yang tadi kita bicarakan. Nah, si Sumala ini atau anak ini kan ada yang ini punya kelainan ya, punya kelainan cacat. Dan dia ayahnya nih Pak Sujiman itu nggak suka. Dan dia nggak mau punya anak yang cacat, itu serem segala macem, dia pun takut ya. Akhirnya apa ya? Akhirnya si Sumala ini kembarannya Kumala akhirnya dihabisi saya di BN sama bapaknya. Meninggallah si anak yang tadi yang nggak normal. Tinggal anaknya yang satu yang bernama Kumala. Dan si Kumala ini ternyata dia pada begitu dia meranjak 1, 2, 3 tahun, 4 tahun, dia mengalami ya itu tadi ada mental, ada gangguan juga ternyata ya. Dan akhirnya mereka bingung tuh kan. Sampai kenapa anaknya yang dianggap normal punya kelainan juga. Karena mereka juga yang kurang senang dengan anak apa yang dialami oleh Kumala, akhirnya dia mencari pembantu. Nah, akhirnya si Kumala ini diurus oleh ART-nya lah, apa sih, asisten pembantu pengurus bayi. Itu namanya Mbok Sum. Dialah yang mengurus kebutuhan si Kumala sehari-hari. Ibunya tetap ada, cuma lebih banyak si Mbok Sum ini. Nah, kejadian anehnya adalah si Kumala ini setiap datang waktu malam itu dia kayak orang kesurupan. Sampai ya tadi orang tuanya bingung kenapa ini bisa terjadi. Selidik punya selidik, ternyata si Kumala ini dirasuki oleh rohnya atau arwahnya si Sumala yang kembarannya. Dan ternyata dia ingin balas dendam kepada siapa saja yang telah berbuat jahat kepada dia. Dan si Kumala ini, karena dia kan tadi kemasukan itu ya, karena tadi kan si kembarannya ini dihabisi oleh ayahnya sendiri, Sujiman. Akhirnya nih, tanpa disadari, dia kerasukan tuh. Dia kerasukan, akhirnya si Kumala ini menghabisi ayahnya, yaitu Pak Sujiman. Yang gua sempat denger ceritanya,
itu dia ditusuk. Wah, seperti itu. Daerah tewas meninggal dunia. Nah, karena ibunya juga waktu itu kan mendukung tuh apa yang dilakukan oleh Pak Sujiman Bu Sulastri. Dia juga termasuk jadi korban. Cuma gue nggak tahu ceritanya, kalau nggak salah dia itu eh, meninggal di kamarnya gitu ya, dalam keadaan stres, dia mikirin keadaan tentang suami yang meninggal yang dihabisi oleh arwahnya si Sumala yang merasuk ke tubuh si Kumala. Mungkin dia banyak pikiran segala macam, stres, akhirnya dia meninggal. Pada akhirnya sepasang suami istri ini harus meninggal dengan cara yang mengenaskan. Ya mungkin karena tadi akibat salah jalan di awal. Nah terus nggak berhenti sampai di situ aja. Ternyata nih si arwah Kumala ini berpentayangan nih, Sumala ini, dan gue nggak tahu pada akhirnya si Kumala itu meninggal juga, dan dia bergentayangan ke kampung-kampung, dia melakukan teror tuh di kampung tersebut, lakukan teror. Nah makanya saat itu orang-orang yang ada di kampung Sumala itu nyiapin sesajen untuk ritual melindungi supaya tidak diganggu, ya mungkin ekstrimnya sampai dihabisi oleh arwah gentayangan dari Kumala dan Sumala ini, anak kembar dari Pak Sujiman dan Ibu Sulastri. Nah warga di kampung itu menyiapkan sesajen tuh ya di beberapa tempat lah gitu, karena ini kan buah tradisi dan kepercayaan ya. Nah terus dari situlah ceritanya, jadi ketika ada anak-anak nih yang pada keluar malam, itu sampai ada cerita ada seorang anak perempuan yang dia tuh diganggu sama sosok si Kumala dan Sumala yang mengganggu anak-anak ataupun warga yang keluar setelah waktu maghrib. Dan memang gua sempet denger dan sempet baca sekilas, cerita itu emang sampai di sini doang nih, sampai dia itu warga itu diganggu di saat tengah maghrib. Cuman ending akhirnya apakah ini si Sumala lenyap atau gimana, yang gua ini ya mungkin nggak sepenuhnya, kalian masih agak sepotong yang gua tonton itu, nggak tahu apa hilang begitu saja atau memang dimusnahkan atau diusir oleh warga lah ibaratnya, ya tentunya dengan cara-cara ya dengan doa atau apalah gitu, atau pengusiran hantu lah istilahnya. Nah itu ending akhirnya memang agak menggantung dalam cerita ini. Mungkin kalau kalian punya tahu nih tentang riwayat akhir dari cerita tentang Kumala dan Sumala, bisa di komen di bawah. Nah pada akhirnya, karena ini kan yang menyebabkan sebuah desa itu menjadi rame ya, menjadi kontroversi, itu adalah tadi anak kembar yang dihabisi ketika dia baru lahir, itu si Sumala. Nah pada akhirnya warga desa ataupun di desa itu, orang yang gua nggak tahu lah tetangga desa atau gimana, itu memberikan desa yang dimana tempat kejadian itu diberikan nama desa Sumala. Dari situlah asal muasal desa Sumala itu ada. Cuman emang sampai saat ini teman-teman, cerita ini memang masih cukup mengundang kontroversi. Jadi gue juga secara pribadi sih sebenarnya, ketika gue udah melihat ya beberapa tayangan di channel sebelah, menurut pendapat gue sih sebenarnya cerita ini memang cerita hayalan belaka, fiktif belaka. Dan pada akhirnya cerita ini kan diangkat menjadi sebuah film ya di layar lebar yang berjudul Sumala.
Mungkin filmnya kalau nggak salah udah tayang, gue udah sempet lihat tuh trailernya dan itu bagus banget. Bisa tuh teman-teman kalau mau nonton filmnya ya di bioskop. Jadi cerita yang trailer gue lihat di YouTube lah istilahnya, itu hampir sama dengan cerita yang tadi gue bawain itu barusan. Nah pertanyaannya sekarang adalah, apakah benar Desa Sumala ini desa yang benar-benar ada ya, atau nggak ada gitu di kota es? Tapi ya itu tadi udah ada yang bilang itu nggak ada, makanya kan masih cukup kontroversi nih tentang Desa Sumala. Mungkin kalian bisa bantulah komen-komen di bawah untuk kasih penjelasan. Mungkin kalian ada yang lebih tahu, mengerti tentang eh, Desa Sumala ini. Jadi Desa Sumala ini yang gua lihat ya di yang sebelah itu. Jadi digambarkan itu desanya itu ada kayak pohon-pohon karet kalau nggak salah ya, itu sama pohon tebu, kurang lebih seperti itu. Tapi sekali lagi ya, aku bilang ini penuh dengan kontroversi. Makanya bisa nanti kita bahas di kolom komentar. Intinya gue cuma ngebawain cerita ya berdasarkan apa yang gue baca ya, dan itu tadi sumbernya gue udah sebutin dari Bang Ben X Illustration. Cerita ini gue rasa cukup menarik buat kalian semua, dan pada akhirnya yaitu tadi ending akhirnya gue nggak ngerti tuh, apakah si hantu yang jadi hantu si wujud si Kumala dan Sumala ini dia bisa hilang dari kampung itu, gimana cara ngusirnya? Itu kayaknya gue belum menemukan itu jawabannya. Mungkin buat kalian yang tahu bisa di kolom komentar. Gue rasa itu aja cerita tentang Sumala, Desa Sumala yang menuai kontroversi. Nah, kasih banyak yang udah nonton dari Joy dari awal hingga akhir. Dan buat kalian yang baru berkunjung di Baper TV, gue butuh bantuan dari kalian. Subscribe, like, share, and comment. Kalau cerita ini bagus, tolong beri jempol ke atas. Jangan lupa tinggalkan jejak kalian lewat kolom komentar. Akhir kata, gue pahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam reading, salam ghost and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.